Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Firmansyah dengan NIM 19040 kelas Praktikum Farmakologi E1. Sini saya akan membahas tentang jurnal uji efek antihiperglikemia ekstra etanol 70% daun kecombrang atau Etlingera elatior pada tikus Sprangwe daule dengan sistem penginduksi aloksan, yang dibuat oleh Afra Petrianita, Yardi, dan Ahmad Pusit dari jurusan Farmasi FKIK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sistematikanya, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, ketiga ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan, dan kelima ada pustaka. Pendahuluan, diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit gangguan metabolisme yang terjadi akibat insufisiensi produksi hormon insulin ataupun karena sensitivitas insulin sehingga menghasilkan manifestasi klinis yang khas berupa peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Ya, dari Dipiro et al. 2008. Pada tahun 2017 terdapat 425 juta jiwa penderita diabetes mellitus di dunia dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat hingga mencapai 629 juta penderita di tahun 2045 dari International Diabetes Federation 2017. Di samping angka penderita yang kian bertambah, obat-obat anti-diabetes sintetik yang tersedia saat ini terbilang mahal. Ditambah lagi dengan pengobatan diabetes mellitus yang membutuhkan terapi jangka panjang, hal ini tentunya akan memberatkan pasien dari segi ekonomi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mencurahkan perhatiannya pada terapi herbal sebagai terapi pendamping untuk penanganan diabetes mellitus. Keadaan ini didukung oleh kondisi alam Indonesia. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara mega biodiversitas pertama di dunia apabila keanekaragaman hayati darat dan lautnya diakumulasikan. Tentunya Indonesia memiliki banyak sekali tumbuhan potensial. Penelitian ilmiah diperlukan untuk menjamin khasiat dan keamanan dari tumbuhan obat potensial tersebut. Salah satu tumbuhan potensial yang berasal dari Indonesia adalah tumbuhan kecombrang. Tumbuhan kecombrang efektif sebagai inhibitor enzim alfa-glukosidase secara in vitro atau dari Kementerian Riset dan Teknologi 2010. Selain itu, kecombrang diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang paling kuat di antara famili Zingiberaceae dan kemampuan antioksidannya paling tinggi terletak pada bagian daunnya, yaitu dari Peptarak et al. 2014. Kandungan pada daunnya didominasi oleh senyawa asam porogenat dan flavonoid quercetin dari Chan et al. 2007. Asam porogenat diketahui terlibat dalam metabolisme glukosa dan flavonoid quercetin memiliki efek menurunkan kadar glukosa dalam darah dikarenakan kemampuan antioksidannya dari Chan 2009 dan Zheng Xi et al. 2013. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas antihiperglikemia ekstra etanol 70% dan kecombrang terhadap tikus yang diinduksi aloksan. Metode penelitiannya ada alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Alat-alat gelas, blender, kapas, kertas saring, aluminium foil, timbangan analitik, alkohol meter, vakum rotary evaporator, lemari pendingin, freezer, oven, tanur, krus porselen, botol timbang, pipet, kertas perkamen, cawan penguap hot plate, lumpang alu, vortex, timbangan hewan, kandang tikus beserta tempat makan dan minum, sonde oral, kuning bedah, jarum suntik dan glukometer, dan strip glukometer. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Daun kecombrang atau Etlingera elatior, etanol 96%, Aquades, NaCMC, aloksan, salin, glukosa, ether, glibenclamid, akarbosa, FeCl3, 10%, reaksi Mayer, Dragendorf, Lieberman-Burchard, serbuk magnesium, HCl2N, dan amonia encer. Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih jantan galur Sprangwe daule yang berumur 2-3 bulan dengan berat 150-200 gram. Prosedur yang pertama ada ekstraksi simplicia daun kecombrang.
Daun kecombrang segar dikumpulkan dari Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatika Bogor atau Balitro, dideterminasi di Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Kebun Raya Bogor, kemudian disortasi basah, dicuci, dikering anginkan, disortasi kembali, dihaluskan sehingga diperoleh serbuk simplicia daun kecombrang. Serbuk simplicia tersebut kemudian dimaserasi dengan etanol 70%. Maserasi dilakukan berulang kali hingga tidak ada lagi senyawa yang terekstrak yang ditandai dengan warna maserat yang tampak jernih. Maserat lalu difiltrasi menggunakan kapas dan kertas saring. Kemudian filtratnya dipekatkan menggunakan vakum rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental daun kecombrang yang telah diperoleh kemudian diuji kualitatif terhadap adanya senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, steroid atau triterpenoid, atraquinone, dan fenol. Dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995, Darmawi et al. 2015, Iwa Arifet et al. 2011, Ayola GA et al. 2008. Kemudian ada pengelompokan hewan uji. Hewan yang digunakan pada uji ini berjumlah 30 ekor yang dibagi menjadi 6 kelompok. Perlakuan dengan masing-masing kelompok berjumlah 5 ekor. Kelompok 1 kontrol nama NaCNC 0,5%, P.O. Kemudian kelompok 2 kontrol negatif NaCNC 0,5%, P.O. Kemudian kelompok kontrol positif glibenclamid 5 mg per kilogram berat badan, P.O. Kelompok 4 dosis rendah ekstrak 1 mg per kilogram berat badan, P.O. Kelompok 5 dosis sedang ekstrak 10 mg per kilo berat badan, P.O. Kelompok 6 dosis tinggi ekstrak 100 mg per kilogram berat badan, P.O. Kemudian ada pengujian antidiabetes secara in vivo. Induksi diabetes menggunakan aloksan yang dilarutkan dalam salin dan diberikan pada kelompok 2-6 dengan dosis 150 mg per kilogram berat badan secara intravenal. Larutan aloksan harus diberikan dalam kondisi segar dan dipreparasi sebelum induksi. Hewan uji yang akan diinduksi. Aloksan harus dipuasakan selama 12 jam terlebih dahulu karena hewan yang dipuasakan lebih rentan terhadap aloksan. Hewan uji diberikan larutan glukosa 5% pada botol minumnya selama 24 jam. Pasca induksi untuk mencegah hipoglikemia setelah induksi. Setelah 72 jam pasca induksi, kadar glukosa darah puasa hewan diperiksa dan hewan dengan kadar glukosa darah lebih dari 140 mg per dl dinyatakan memenuhi kriteria hiperglikemia dan dapat digunakan pada penelitian. Hewan uji diberi perlakuan dengan frekuensi pemberian 1 kali sehari secara peroral selama 21 hari sesuai dengan kelompok perlakuannya masing-masing. Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dilakukan pada perlakuan ke-7, 14, dan 21. Seluruh hewan uji kemudian dideterminasi dengan inhalasi ether setelah 21 perlakuan berakhir. Dari Radenkovic et al. 2015. Kadar glukosa darah diperiksa dengan mengambil darah pada ekor tikus dengan menggunting ujung ekor tikus. Tetesan darah kemudian ditempatkan pada strip yang sudah dipasang pada alat glukometer. Data kadar glukosa darah yang diperoleh dinyatakan dalam satuan miligram per dl. Data selisih penurunan kadar glukosa darah dihitung dan kadar glukosa darah diolah secara statistik yang terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitasnya. Jika data terdistribusi normal dan homogen dianalisis dengan uji ANOVA dan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil untuk melihat adanya perbedaan antar kelompok yang berbeda signifikan. Namun jika data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney, kelayakan etik didapatkan dari Komisi Etik. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ini ada tabel 1 menunjukkan hasil ekstraksi dan kecombrang segar dari 6
kilogram daun segar didapatkan ekstra kental dengan rendaman sebesar 12,89%. Pengujian fitokimia menunjukkan bahwa daun kecombrang positif mengandung anthraquinones, saponin, fenol, flavonoid, steroid atau triterpenoid. Dan ini adalah tabel 2 hasil uji penelitian fitokimia. Hasil yang dilaporkan Handayani 2014 juga menemukan bahwa pada daun kecombrang juga terdapat senyawa alkaloid. Namun pada penapisan fitokimia ini alkaloid tidak terdeteksi. Hal ini kemungkinan karena adanya variasi tempat tumbuh yang menyebabkan jenis dan jumlah kandungan fitokimia berbeda pada tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu dengan daerah lainnya. Induksi aloksan pada dosis 150 mg per kilogram berat badan tikus berhasil membuat kondisi hiperglikemia pada semua kelompok tikus uji, yakni kelompok kontrol positif, kontrol negatif, dan kelompok dosis uji yang ditandai dengan kadar glukosa darah puasa lebih dari 140 mg per dl, yaitu terdapat pada tabel 3. Hal ini semakin mengkonfirmasi bahwa aloksan pada dosis 150 mg per kilogram berat badan dapat menyebabkan kondisi hiperglikemia pada tikus seperti yang telah dilaporkan oleh penelitian sebelumnya, yaitu Yakubu et al. 2010. Kadar glukosa darah puasa hewan uji pasca induksi aloksan menunjukkan peningkatan yang nyata dibandingkan kadar glukosa darah pra-induksi. Kadar glukosa darah puasa hewan uji pasca induksi aloksan berkisar antara 140 hingga 450 mg per dl. Kadar glukosa darah yang bervariasi ini kebanyakan disebabkan karena adanya perbedaan respon fisiologis pada masing-masing tikus terhadap aloksan meskipun aloksan diberikan dalam dosis yang sama. Ini adalah tabel 3 rata-rata kurang lebih SD kadar glukosa darah puasa tikus sebelum dan setelah induksi aloksan. Gambar 1 memperlihatkan bahwa terdapat penurunan kadar glukosa rata-rata 4 kelompok, yakni kelompok kontrol positif dan semua kelompok dosis uji dari waktu ke waktu. Kecenderungan berbeda terjadi pada kelompok kontrol negatif dan kelompok normal di mana terjadi penurunan kadar glukosa darah selama periode pengujian. Berdasarkan analisa secara statistik dengan uji manual ini menunjukkan adanya perbedaan kadar glukosa darah yang bermakna P kurang dari 0,05 antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok perlakuan dosis rendah, sedang, dan tinggi setelah masa perlakuan selama 21 hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ekstra etanol 70% daun kecombrang pada dosis rendah, sedang, dan tinggi mampu menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji yang diinduksi aloksan secara bermakna dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% daun kecombrang pada dosis uji yang digunakan memiliki potensi untuk menurunkan kadar gula darah. Ini adalah grafik perubahan kadar gula darah tiap periode pengukuran. Selain itu, pada uji manual ini juga menunjukkan kadar glukosa darah sedang dan tinggi pada hari ke-17, hari ke-7, 14, dan 21 tidak berbeda secara bermakna. P lebih dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara kelompok kontrol positif dengan kelompok dosis rendah, sedang, dan tinggi memiliki efek yang sebanding dalam menurunkan kadar glukosa darah. Meskipun antara kelompok kontrol positif dengan kelompok dosis uji memiliki efek menurun kadar glukosa darah yang sebanding, namun berdasarkan persentase penurunan kadar glukosa darah setelah perlakuan selama 21 hari diketahui bahwa kelompok kontrol positif menunjukkan penurunan kadar glukosa darah yang paling besar di antara kelompok dosis uji. Di antara kelompok dosis uji, kelompok dosis tinggi 100 mg per kilogram berat badan menunjukkan penurunan kadar glukosa darah paling besar dengan persentase sebesar 76,62% pada hari ke-21. Kemudian diikuti kelompok dosis sedang 10 mg per kilogram berat badan
Dan terakhir, kelompok dosis darah 1 mg per kilogram berat badan dengan persentase masing-masing sebesar 53,45% dan 35,74%. Hal tersebut menunjukkan efek penurunan kadar glukosa darah pada ekstrak etanol 70% daun kecombrang bergantung pada dosis dependen, di mana semakin besar dosis ekstrak, maka efeknya dalam menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi aloksan juga semakin besar. Mekanisme ekstrak etanol 70% daun kecombrang dalam menurunkan kadar glukosa darah tidak diketahui secara pasti, namun diduga kemampuannya ini berasal dari keterlibatan senyawa utama yang dikandungnya. Kandungan senyawa metabolit sekunder pada daun kecombrang didominasi oleh asam klorogenat dan flavonoid quercetin, Chen et al. 2007. Asam klorogenat terlibat dalam metabolisme glukosa dengan cara memperbaiki mekanisme seluler dalam proses uptake glukosa ke dalam sel, menghambat kerja enzim alfa-glukosidase, meningkatkan konsentrasi GIP atau peptida insulin tropik yang responsif terhadap glukosa, mengaktifasi AMPK sehingga dapat meningkatkan ekspresi dan translokasi GLUT. 4 yang dapat meningkatkan uptake glukosa di jaringan perifer dan menghambat ekspresi dan aktivitas glukosa. 6 fosfatase hepatik sehingga menurunkan gluconeogenesis di hati atau dari Chan 2009. Quercetin juga memiliki aktivitas dalam menurunkan kadar glukosa darah dikarenakan daya antioksidannya yang dapat mengikat dan menetralisir senyawa radikal bebas dari Zheng Xi et al. 2013. Pada kondisi hiperglikemia akan terjadi pembentukan spesies oksigen reaktif atau senyawa radikal bebas dengan jumlah yang melebihi kapasitas antioksidan endogen sehingga menyebabkan stres oksidatif yang dapat mengganggu apoptosis dan disfungsi sel beta pankreas atau Yakubu et al. 2010. Tidak hanya itu, stres oksidatif juga dapat menyebabkan kerusakan multi organ yang dapat memicu terjadinya komplikasi pada diabetes mellitus dari Hosseini et al. 2015. Terapi quercetin diketahui mampu mempertahankan integritas sel beta pankreas melalui stimulasi sel-sel progenitor di pankreas untuk berdiferensiasi membentuk sel pulau Langerhans baru, yaitu dari WW et al. 2009. Senyawa kimia lainnya pada daun kecombrang yang terlalu dalam larut etanol 70% tidak menutup kemungkinan juga memiliki peran dalam menurunkan kadar glukosa darah. Meski dengan mekanisme aksi yang berbeda, senyawa tersebut mengkomunikasikan secara sinergis terlibat dalam menurunkan kadar glukosa darah. Kesimpulannya yaitu ekstrak etanol 70% dan kecombrang dosis 1, 10, dan 100 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar glukosa darah hewan uji yang diinduksi aloksan dengan presentasi penurunan glukosa darah paling besar dihasilkan oleh dosis 100 mg per kilogram berat badan sebesar 76,62% pada hari ke-21. Ekstrak etanol 70% daun kecombrang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obat anti-diabetes. Ini ada daftar pusaka dari jurnal. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.